Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi sama saya Novalita Putri Deskuti dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1. Nah, jadi di video kali ini saya mau sharing-sharing pengalaman aja sih. Pengalaman selama saya mengikuti pembelajaran bersama Bu Yun. Nah, kali ini cerita yang bakal saya ceritakan itu hal yang paling berkesan buat saya. Terus apa aja yang bisa saya pelajari dari pembelajaran sama Mbak Yun sampai dimana nanti saya bakal pakai ilmu itu untuk kedepannya. Terus gitu aja sih. Mungkin juga bisa jadi inspirasi buat kalian yang mau cari motivasi belajar juga dari pengalaman belajar Mbak Yun. Nah, selama mengikuti pembelajaran sama Bu Ayu itu pastinya ada banyak banget pengalaman yang berkesan yang saya alami. Tapi yang paling bakal bikin kangen kalau udah lulus itu cara Bu Ayu ngajar sih. Beliau itu ngejelasin materi dengan jelas, terus gak beribet juga, jadi langsung gampang dimengerti. Kalau misal ada saya atau teman-teman saya kesulitan juga, Bu Ayu itu tetap ngajarin dengan sabar, walaupun sambil ngomel dikit-dikit gitu, tapi ya wajar sih, kita tetap diajarin step by stepnya gimana sampai kita itu benar-benar paham. Soalnya kalau menurut saya sih jarang banget ya ada guru yang mau ngulang materi gitu dengan sabar, tetap mau ngajarin walaupun udah dijelasin gitu. Kalau dulu sebelum belajar sama Yun, pemahaman saya tentang perkantoran itu masih sangat minim karena dulu waktu kelas 10 itu saya cuma tahu dasar-dasarnya aja, dan kalau ada tugas kayak komdas itu pasti masih tetap bingung sih. Tapi ya setelah belajar sama Yun selama 1,5 tahun ini, pemahaman saya pastinya jadi jauh lebih dalam, kerasa banget bedanya. Kalau sekarang itu kalau dikasih tugas gitu jadi lebih cepat paham dan bisa langsung kepikiran langkah-langkah pekerjaannya gimana nih biar tugasnya bisa dikerjain gitu. Terus kalau dari saya pribadi, biar gampang dan cepat memahami materi itu, kalau misal materi baru itu bisa dikasih contoh-contohnya dulu, terus nanti baru ada latihan-latihan yang harus dikerjain buat kita seberapa paham sih saya sama materi tersebut. Tuh, jadi saya suka sih latihan gitu. Terus saya juga percaya diri terbaik adalah pengalaman langsung. Jadi ketika saya sudah mencoba latihan sendiri, saya jadi tahu konsep yang benar itu gimana dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya kalau ada soal kayak gitu lagi. Latihan-latihan gitu kan bisa bikin makin efektif dalam belajar juga, karena bisa jadi lebih paham juga kita sama materinya. Walaupun udah punya mindset kayak gitu sih, tapi pastinya masih tetap ada beberapa bagian yang masih terasa sulit. Tapi pas belajar waktu kemarin sama computing yang sama guru kamu itu, terus proposal usaha yang bikin sulit itu pas bagian mikir ada apa ya yang harus dimasukin ke dalam proposal itu, terus kayak desain PPT-nya yang kayak gimana, terus materi apa yang harus dimasukin biar presentasinya itu kelihatan lengkap, detail, tapi tapi sih yang bakal disampaikan lebih ke masalah gitu sih. Terus kalau selain materi komputer itu, saya juga masih agak bingung sama penggunaan rumus-rumus di Excel dan penggunaan logika yang harus ada untuk menurut rumus tersebut biar berjalan, biar nggak fail, biar nggak error. Jadi sebenarnya masih banyak yang perlu saya apik lagi situ. Terus setelah dari Yun, untuk kedepannya saya mau menerapkan ilmu-ilmu itu untuk kehidupan saya kedepannya, kayak buat pelajaran lain juga biar lebih aktif di penggunaan teknologi ini. Misalnya kayak bocoran gitu sekarang dengan tulisan materi, terus nanti dibikin latihan soal biar kita benar-benar paham konsep dari materi tersebut. Kalau menurut saya sih cara ini bisa cukup efektif ya buat memahami materi. Gitu. Terus kalau menurut saya metode pembelajaran dari ini punya kelebihannya sendiri dibanding pembelajaran biasa, kayak penyampaian itu yang lebih interaktif, terus materinya jelas, dan pastinya udah siap sama soal-soal yang benar-benar menguji pemahaman kita banget. Tapi gue itu tetap sabar buat kerjain kita step by stepnya walaupun kita udah diajarin. Jadi walaupun bingung, tapi lama-lama pasti bakal paham juga sih. Terus pembelajaran ini biasanya kalau misal ada kepentingan di luar dan di kelas itu, Bayu nulis cerita video yang Bayu buat sendiri. Isinya itu ya Bayu menjelaskan materi, jadi kayak ngajak online gitu tapi dari video.
Nah ini akan motivasi sih saya untuk menjelaskan materi dengan sabar dan kapanpun dimanapun kita bisa lihat pelajaran yang sisa biar saya cepat bosan juga. Nah, menonton video ini saya jadi niat untuk mencoba sendiri, jadi latihan sendiri dan ingin menggali materi itu lebih dalam lagi. Saya belajar jadi lebih fun karena bukan cuma nonton aja tapi benar-benar diajak berpikir juga di situ. Materi yang dibahas juga relevan banget sama kebutuhan dan minat saya karena saya sendiri cukup tertarik dengan teknologi tapi bukan yang kayak coding-coding gitu kayak belajar komputer itu. Saya suka bikin saya paham di mana teknologi bisa memudahkan pekerjaan kita dan menginginkan data secara bersamaan juga. Selain itu belajar bikin konsep usaha itu berguna banget karena ngajarin kita langkah-langkah yang benar-benar terancang untuk bikin ide bisnis secara sistematis kayak gimana sih sebenarnya. Jadi materi ini bisa langsung saya pakai untuk kedepannya kalau misalnya ada proyek di dunia kerja di masa depan itu pasti gimana banget sih. Terus kalau misalnya ada teman saya yang nanya yang belum pernah diajar sama dosen sama sekali nih, tanya pengalaman saya gimana sih asalnya diajar sama dosen, saya pasti bakal jawab seru banget tapi nggak sama tugas-tugas yang dikasih ya. Karena serunya itu di dosen ini masih penjelasan yang saya udah bilang sebelumnya itu jelas, terus sabar ngajarin murid-muridnya step by step dan selalu kasih contoh dulu supaya kita gampang ngerjain tugasnya dan kadang juga kita kalau misalnya ngerjain tugas itu dikasih rumus-rumusnya untuk mempermudah kita tapi ya kedepannya ya nggak dikasih lagi. Terus saya pasti bakal bilang ke mereka buat coba sendiri deh, nggak bisa dijelasin detail dari kalian itu nggak bisa. Intinya saya bilang coba sendiri deh pasti nanti seru. Terus mereka pelajaran sama tulis saya kalau udah selesai. Jadi sih kayaknya gitu aja pengalaman yang mau saya share selama saya mengikuti pembelajaran sama Bayu. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga saya sangat terima kasih sama Mbak Diam karena selama saya mengikuti pembelajaran sama Bayu ini sangat-sangat membawa banyak manfaat, banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Segitu aja. Terima kasih Mbak Dion. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.